Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Bila Family Class yang menjadi wadah rutin sharing yang insya Allah kita selenggarakan setiap 1 pekan sekali. Bila Family Class ini merupakan wadah belajar untuk keluarga Indonesia yang menjadikannya keluarga sakinah keluarganya, sejahtera finansialnya, dan sehat jasadnya. Alhamdulillah, saya coba cek sound terlebih dahulu ya, bagaimana suara saya terdengar dengan jelaskah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Alhamdulillah jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di Bila Family Class ini kita belajar bersama-sama dengan menghadirkan guru-guru yang mudah-mudahan yang Allah jagain terus langkah perjuangannya agar bisa terus menemani kita, menerangi hati dan jiwa kita, termasuk menghidupkan rasa-rasa dalam hati kita, termasuk rasa syukur kepada Allah atas apapun semua kondisi kita pada hari ini. Izin malam hari ini saya Safira Mahfudah Fikriyah akan menemani guru saya Mas Arfan Wardani yang insya Allah kita akan berbagi kesempatan pada malam hari ini, yaitu berbagi inspirasi tentunya dengan kita semuanya. Yang mudah-mudahan dengan itu Allah semakin kita mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah sudah ada 37 partisipan nih. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu nih dari mana aja. Ada Babe Hadiarta dari Semarang. Ada Bunda Lulu dari Gresik. Ada Bunda Happy dari Bengkulu. Ada Bunda Diana dari Jogja. Alhamdulillah, semoga ada Pak Bambang dari Klaten. Siap. Semoga setiap rasa antusias ayah bunda semua, semoga Allah juga, begitu juga Allah antusias kepada hajat-hajat yang ayah bunda inginkan. Kita doakan juga kepada teman-teman yang sudah antusias untuk menghidupkan fitur videonya. Semoga semakin mendekatkan kita kepada Allah dan tetap menjaga auratnya ya ayah bunda, walaupun kita melalui virtual ini. Belum, mungkin kita cek dulu ya, Mas Arfan udah hadir belum ya? Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya, sehat? Insya Allah dijagain Allah terus. Alhamdulillah sehat. Nah, karena Mas Arfan sudah hadir, sebelum kita mulai, kita doa time terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah, Engkau telah mengumpulkan kami dalam keadaan yang baik, ekosistem kebaikan dan penuh kenikmatan. Maka ampunilah dosa kami yang lalai bersyukur untuk memaksimalkan kontribusi kami dalam membangun peradaban EOH ini. Ya Allah, temani kami dalam pertemuan ini, bimbing hati, pikiran, dan lisan kami untuk menghasilkan kebaikan yang manfaatnya dirasakan banyak orang dan agama ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Yang selanjutnya tanpa berpanjang kalam lagi, saya langsung serahkan kepada Mas Arfan Wardani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salamnya semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah senang sekali saya dapat berkesempatan ya untuk mengisi program BFC ini. Selamat datang sebelumnya semuanya bagi teman-teman semuanya atau ayah bunda yang bergabung atau bisa hadir di program BFC yang dipersembahkan oleh Believe Herbal Indonesia. Karena malam ini kayaknya jadwalnya padat ya. Multitasking nih kayaknya nih. Ada yang dari Herbalis ataupun dari Teras ya kalau nggak salah. Jadi terima kasih yang udah sempat bergabung di BFC. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, baik sebelum saya mulai, izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Arfan Wardani dari Believe Herbal Indonesia yang pada kesempatan pada malam hari ini akan sharing-sharing tentang diet ya, tetapi bukan sembarang diet, tetapi diet dengan menjemput pahala. Waduh, apa Mas itu Mas? Mungkin di sini juga ada alumni-alumni atau peserta dari grup sebelah. Nah, ini bisa berbagi pengalamannya nih nanti nih di chat. Baik, sebelum kita bahas satu persatu atau sharing persatu satu-satu, coba cek sound terlebih dahulu. Bisa komentar di kolom chat jika jelas. Jelas Kak, Bunda Diana. Bunda Mary, alhamdulillah jelas. Jelas Mas, Bunda Happy. Nah, baik. Terima kasih yang sudah komen. Jadi kita santai aja ya, ayah bunda semuanya. Bisa yang mungkin masih baru mulai, yang belum tergabung dalam program sebelah, bisa disiapkan alat tulisnya. Mungkin ada poin-poin penting, nanti bisa dicatat atau mungkin bisa kalau nggak sempat mencatat, nanti akan dikirim untuk rekaman Zoom-nya. Baik, next. Barusan sudah kita simak untuk bumper program BFC yang dipersembahkan oleh Believe Herbal Indonesia. Baik, selanjutnya tanpa berpanjang kalam lagi, kita mulai untuk tema BFC pada malam hari ini, yaitu diet sesuai sunnah Rasulullah, Masya Allah. Nah, sebelum kita bahas ya, maksudnya apa Mas? Caranya gimana Mas? Nah, mungkin bisa prolog dulu ya, sebelum kita menuju ke situ, biar kita satu frekuensi, satu faham. Nah, jadi yang pertama yang kita bahas adalah nikmat. Nah, nikmat ini yang sering kita lalaikan ya. Jadi nikmat sehat dan nikmat senggang. Di sini nikmat sehat yang harus kita jaga sebenarnya itu bukan
bukan hal yang sepele sebenarnya ya, tetapi hal yang sebenarnya paling utama. Di sini yang kalau kita mengacap pada hadis ya di sini dari Ibnu Abbas, yaitu nikmat yang sekali dilalaikan oleh manusia adalah nikmat sehat dan waktu senggang. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Nah, kadang waktu ini atau nikmat ini kita tidak syukuri, ya, kita tidak bersyukur terhadap nikmat yang sebenarnya sederhana, tetapi efeknya sangat-sangat luar biasa. Maksudnya gimana, Mas? Apa hubungannya nih dengan diet? Nah, maksudnya ketika kita ingin sehat, ya, ketika kita bersyukur dengan kesehatan, berarti kita harus menjaga kesehatan tersebut. Apalagi waktu senggang. Nah, waktu senggang ini juga bisa kita syukuri dengan cara apa? Berbuat kebaikan, ya kan, berbuat kemanfaatan bagi orang banyak. Nah, jadi di sini tugas kita ya sebelum masuk ke diet adalah tahu dulu esensi diet ini itu buat apa. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu di bawah mengenai diet yang dijalankan oleh Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Next. Ya, setelah tahu nikmat apa sih yang sebenarnya kita lalai, yang sebenarnya harusnya kita syukuri, ya kan, harus kita jaga. Nah, ketika kita ingin menjaga kesehatan itu, ya salah satunya dengan menjaga pola makan atau menjaga kesehatan. Nah, salah satunya dengan diet. Nah, untuk diet ini kita harus berniat dulu, nawaitu dulu. Nah, niatnya itu gimana gitu loh. Jangan sampai salah niat, ya kan. Yang paling utama niatnya adalah harus luas. Ya, sebenarnya misalkan kita niat diet itu buat tubuh ideal, buat langsing atau buat supaya baju kawan-kawan atau teman-teman semuanya bisa muat, sebenarnya sah-sah aja gitu kan. Tetapi ketika kurang luas malah nantinya yang jadi khawatir adalah menjadi niat maksiat, yaitu pengen dilihat orang, ya kan, pengen dipuji orang, eh, pengen banyak sekali lah yang intinya yang ditakutkan adalah malah menuju ke maksiatan. Jadi diluaskan lagi, ya kan, yaitu salah satunya menjaga kesehatan sebagai bentuk kebersyukuran bahwa kita sudah dikasih nikmatnya. Ini nikmat tertinggi nih sebenarnya, rezeki tertinggi adalah sehat, ya. Jadi rezeki kedua mungkin ada ada kebahagiaan, ada mungkin bentuk uang, ya kan, atau bentuk yang lain. Tetapi yang paling nikmat rezeki adalah sehat. Jadi niat utama untuk diet yang harus kita lakukan adalah menjaga kesehatan sebagai bentuk kebersyukuran. Lalu niatin lagi yaitu lebih semangat untuk taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai salah niat. Lalu lebih produktif dalam mengerjakan kebaikan dan kebermanfaatan. Nah, ketika kita sehat, ya kan, akhirnya kita bisa melakukan apapun, ya. Sekiranya kita sudah dikasih kesehatan, kesempatan, nah kita bisa digunakan yang baik, yaitu dengan lebih produktif dalam mengerjakan kebaikan dan kebermanfaatan. Nah, niatnya apa? Nah, biasanya kalau ayah bunda semuanya, aku pengen diet, ya, pasti tujuannya adalah turun berat badan. Nah, itu di sini niatnya turun berat badan hanyalah bonus. Ya, bukan niat utama. Niat utama adalah ya tadi udah disebutkan. Nah, niat bonusnya apa? Turun berat badan ideal, dan tentu jika turun berat badan ideal dan kita menjaga semuanya dari pola makan, olahraga dan lain-lain, insya Allah akan sehat. Jadi nawaitunya, niatnya diluaskan lagi supaya ketika luas ini, ya kan, ketika kita sudah menikmati rasanya hidup sehat, ya kan, rasanya beribadah dengan maksimal, apalagi sedang produktif, ya kan. Ketika kita sakit itu rasanya, ya Allah, kenapa saya sakit? Kalau saya nggak sakit, saya bisa ke sana, saya bisa silaturahim, saya bisa sedekah ke sana, dan lain sebagainya, yang tujuannya adalah mencari bekal, ya, di dunia ini. Next.
Nah, jadi taat dan bermanfaat perlu sehat. Nah, sekarang saya tanya ke ayah bunda semuanya atau teman-teman semuanya, sehat penting nggak sih? Ya kan? Sehat itu penting sekali atau penting banget atau sehat ya, ya waktunya sehat, sehat mas. Kalau lagi sakit ya mungkin itu cobaan mas. Nah, betul ayah bunda semuanya. Kalau emang sakit cobaan benar, tetapi kita bisa hindari, kita bisa jaga supaya tidak sakit atau sering sakit ya kan. Kalau sakit setiap bulan sekali ya itu kayak kayak gaji ya kalau yang karyawan. Tapi sakit itu bisa bisa dihindari ayah bunda semuanya dengan cara kita benar-benar menjaga pola hidup sehat atau gaya hidup kita. Jadi di sini juga disebutkan bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada keduanya ada kebaikan. Nah, di sini juga disebutkan bahwa mukmin yang kuat berarti mukmin yang sehat ya. Sebenarnya ya ini udah mengacu pada pahala ketika kita sehat udah disukai sama Allah, otomatis sudah dapat pahala di sini. Next. Nah, lalu mindset-nya apa, Mas? Nah, mindset-nya di sini, nah, kita ubah nih. Biasanya, ayah bunda semuanya jika ingin diet, apapun metodenya, apapun modelnya, apapun caranya, pasti tujuannya adalah turut berat badan. Ya iya dong, Mas, betul sekali ayah bunda semuanya. Tapi di metode ini, ya, itu diubah bukan turut berat badan. Karena turun berat badan ini hanya bonusnya saja, hanya efeknya saja ya bunda semuanya. Tetapi diet itu yang harus dilakukan adalah hijrah gaya hidup. Hijrah gaya hidup itu gimana sih Mas? Nah, nanti akan dijelaskan juga di bawah. Jadi ketika kita sudah hijrah gaya hidupnya dari yang makannya semaunya ya kan, nggak pernah olahraga sesempatnya, atau mungkin yang penting saya makan ya kan, bisa beraktivitas, yes, pokoknya insya Allah sehat Mas, betul. Tetapi alangkah baiknya kalau kita tahu apa yang kita asup, apa yang kita konsumsi, baik buruknya, efeknya, sebabnya, insya Allah kita bisa menjaga, bahkan bisa menurunkan berat badan dalam waktu jangka panjang. Karena jika asal-asalan turun berat badan, ya ketika udah goals dan balik lagi ke gaya hidup sebelumnya, ya otomatis juga berat badan akan balik lagi. Ketika udah balik lagi, ya sudah akan males lagi, ya sudahlah, udah bentukannya badannya seperti ini gitu mungkin ya, atau mungkin udah usia. Nah, biasanya kan kayak gitu. Tapi jangan salah ya bunda semuanya. Jadi bukan hanya masalah berat badan saja yang dipermasalahkan, tetapi efek dari berat badan tersebut ya, apalagi yang sudah mempunyai usia di atas 50 sampai 55 tahun. Nah, itu udah mulai berasa tuh ya efek dari gaya hidup yang tidak sehat sebelumnya ya kan. Nah, setelah hijrah gaya hidup ya dari diet ini, terus aktivitasnya apa, Mas? Aktivitasnya adalah pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat juga perlu kita atur kesehariannya selama proses diet itu berlangsung. Yang harapannya ketika kita sudah paham polanya, ketika kita sudah ideal, nah harapannya adalah kita tetap istiqomah dalam menjalani hidup sehat tersebut, ya kan? Nah, jadi bisa dikatakan goalnya adalah bukan berat badan ideal, ya kan? Berat badan ideal betul, tapi belum tentu sehat. Karena apa? Ketika berat badan ideal, tetapi kita tidak paham apa itu pola hidup sehat, otomatis betul, yang penting berat badan udah ideal nih mas, ya kan? Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya ketika usia kita sudah bertambah, usia kita udah menuju senja. Nah, meskipun badan kita udah ideal, kurus, ya kan menurut IMT atau menurut berat ukuran penghitung berat badan bahwa kita udah ideal. Tetapi padahal sebelumnya kita meminum soda, ya kan, mengonsumsi gorengan, mengonsumsi gula berlebihan dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan cara goalnya adalah hidup sehat, otomatis insya Allah kita bisa turun berat badan. Bahkan ketika hidup sehat, otomatis berat badan ideal dan terjaga selama hidup sehat itu dilakukan. Jadi perlu
ubah ya mindset-nya. Jadi bukan, oh berarti ini minum obat-obatan ya Mas, tidak. Oh ini berarti harus melakukan aktivitas yang ekstrim banget ya Mas. Tentu tidak. Jadi yang harus dilakukan ayah bunda semuanya nanti adalah cukup dengan pola hidup sehat. Oh itu mah gampang Mas. Nah ini nih, pola hidup sehat terlihat gampang, tetapi nanti jika kita sudah menjalankannya, itu lumayan kalau tidak diimbangi dengan niat yang sangat sangat luas, yaitu tadi menjaga kesehatan untuk kebersyukuran, ya kan, untuk beribadah, dan tentu supaya lebih produktif dalam mengerjakan kebaikan dan kebermanfaatan. Next. Nah, di sini juga diet mentoring goals-nya adalah, maksudnya diet mentoring goals-nya adalah, dietnya adalah untuk goal-nya tuh bukan bukan untuk apa namanya, supaya kita mempunyai, yang penting aku ada aktivitas ya, ada aktivitas untuk turun berat badan gitu kan. Maksudnya untuk turun berat badan gimana? Saya harus tidak makan selama 1 minggu gitu kan. Atau mungkin saya harus berjuangnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau mungkin saya harus diet dengan metode yang, ya kan ada herbivore, ya kan ada diet karnivor juga, dan banyak metode-metode diet yang sekiranya nggak bisa dilakukan oleh segala macam usia atau mungkin segala macam apa namanya segala macam waktu dan lain sebagainya. Tetapi di sini ya kan diet sesuai sunnah itu adalah berjuangnya bukan turut berat badan seperti disampaikan tadi, yaitu dengan gaya atau pola hidup sehat. Kenapa sih Mas dikatakan berjuang? Ya betul, karena dalam kita hijrah dari gaya hidup sebelumnya ke gaya hidup pola hidup sehat ini lumayan besar effortnya ya, lumayan besar perjuangannya, karena satu butuh motivasi yang kuat ya kan, dua butuh jujur ya kan. Jujur maksudnya gimana Mas? Jujur maksudnya bahwa apa yang kita alami sekarang ya, dari berat badan, dari keluhan-keluhan yang mungkin teman-teman atau kawan-kawan rasakan, itu adalah suatu masalah yang besar. Makanya kita harus berjuang untuk mendapatkan badan ideal atau hidup sehat dengan cara berhijrah, yaitu pola hidup sehat. Lalu next. Ya, goal utamanya tadi sudah disampaikan, yaitu menjadi mukmin, ya, sehat dan kuat dan bermanfaat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah ridho ya dengan proses atau berjuang ayah bunda semuanya. Jadi ketika Allah ridho, mudah-mudahan terus dijaga dalam berproses dietnya, yang akhirnya ayah bunda semuanya tetap dijaga hatinya, ya kan. Sebelum kita dibesarkan untuk motivasinya, kita besarin dulu hatinya nih, ya kan. Maksudnya gimana Mas? Ya kita sadari dulu bahwa sehat itu penting sekali, ya kan. Ketika kita sudah setiap harinya capek sekali bekerja, kita capek sekali beraktivitas, ya mungkin capek sekali berbuat kebaikan, berbuat kebermanfaatan. Tapi ketika kita sakit, ya kan, ketika kita sudah mungkin tumbang, ya sudah, semuanya akan terkendala. Yang tadinya harus ke kantor akhirnya izin, ya kan, yang seharusnya besok ada jadwal akhirnya tidak bisa, ya kan, karena kita tidak bisa menjaga pola hidup sehat yang seharusnya kita lakukan. Next. Baik, terus berarti metodenya apa Mas? Diet mudah atau diet mudah sesuai sunnah Rasulullah gitu kan. Rumusnya cukup simpel ayah bunda semuanya, nggak perlu neko-neko, nggak perlu persiapan macam-macam, ya kan, nggak perlu beli peralatan yang macam-macam juga, yaitu cukup rumus 3+1. Yang pertama adalah memperbaiki dan menjaga pola makan, ya kan. Terus selanjutnya olahraga, lalu puasa plus 1 istiqomah. Nah, di sini maksudnya memperbaiki dan menjaga pola makan adalah harus ayah bunda semuanya ini harus paham benar ya, pola makan kita itu benar-benar harus teratur, dari jam makan, dari jenis asupannya, terus dari berapa banyak yang boleh kita makan. Ini benar-benar harus diatur dengan cermat supaya
ayah bunda semuanya bisa menjaga hidup sehat sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Lalu olahraga, ya kan? Olahraga juga sangat-sangat penting. Ketika pola makan sudah berhasil dilakukan, tetapi tidak diimbangi olahraga, sama aja. Karena olahraga itu penting sekali dalam membakar kalori, ya kan? Membakar kalori, terus menggerakkan semua sendi-sendi, melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Jadi meskipun Mas, saya yang penting sudah berjemur, insya Allah saya berkeringat, Mas. Ya, betul. Ketika kita nggak usah, kalau mau berkeringat nggak usah capek-capek. Jam 12 siang cukup ke lapangan alun-alun, insya Allah berkeringat, ya kan. Nah, tetapi berkeringat di sini bahwa kita mengeluarkan racun-racun dengan cara menggerakkan tubuh supaya sendi-sendi ibaratnya seperti motor lah. Ya kan, motor bagus, ya kan. Yang penting nyala, Mas, ya kan. Yang penting saya panasin, betul. Jadi beda, meskipun sama-sama baru, ya mobil misalkan sama-sama baru, sama-sama nyala, tetapi dengan mobil yang nyala, hanya nyala saja dipanasin, yang penting bunyi mesinnya, sama mobil bergerak, insya Allah awet yang bergerak, meskipun dipakai. Karena apa? Roda-rodanya berputar, setirnya dijalanin, ya kan, lampunya dihidupin, dimatiin, dan lain sebagainya. Jadi semua sistem yang ada di mobil itu jalan, akhirnya bisa terawat dengan baik. Tetapi ketika mobil itu hanya dinyalain, ya kan, dimatiin, otomatis juga yang komponen-komponen yang lain itu tidak bergerak. Kayak roda tiba-tiba karatan, ya kan, cakramnya kena habis dicuci, karatan karena nggak pernah dipakai, atau akinya nggak pernah dipakai, padahal nggak dipakai, ke bengkel kok ini ganti-ganti terus, Mas. Ya betul, karena nggak pernah dipakai aki, karena nggak pernah dipakai bisa soak atau bisa habis strum. Sama halnya dengan tubuh kita. Ketika tubuh kita tidak pernah dipakai untuk produktif, untuk berolahraga, ya kan, itu otomatis sendi-sendi akan kaku, ya kan. Terus peredaran darah nanti ngumpul, ya kan, nggak lancar dan lain sebagainya. Lalu puasa. Puasa ini juga penting sekali, ayah bunda semuanya. Puasa juga dianjurkan oleh agama kita, yaitu ada puasa sunnah, ada puasa Ramadan, ada puasa wajib maksudnya. Nah, ini juga dianjurkan. Nah, manfaatnya selain ibadah juga sangat-sangat banyak sekali jika ayah bunda mau membedah manfaat puasa ini secara medis. Salah satunya ya memperbaiki metabolisme yang ada di tubuh kita. Nah, sangat penting sekali perannya metabolisme di tubuh kita, karena salah satunya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan jaringan, atau mungkin bisa menghancurkan lemak, atau mungkin juga bisa mengatasi rasa lelah dan segala macam. Dengan berpuasa artinya kita bisa mendetoks diri sendiri. Dan nanti juga akan kita bahas di bawah. Lalu istiqomah. Nah, istiqomah ini juga tidak bisa dipisahkan dari hal-hal yang kita lakukan atau kebaikan-kebaikan yang kita perjuangkan, ayah bunda semuanya. Jadi jika ayah bunda sudah memperbaiki dan menjaga pola makan, lalu olahraga, dilanjut dengan puasa, nah, jika istiqomah ini tidak dilakukan, ya sama saja. Ya kan, sama saja. Nanti misalkan saya semangat, cuma 3 hari, besoknya puasa, besoknya olahraganya enggak, olahraga besoknya makan sampai dimakan, sama saja. Ini perlu istiqomah. Awalnya saja kok, ayah bunda semuanya, istiqomah, ya kan, cukup 21 hari sampai 22 hari istiqomah. Selanjutnya nanti akan jadi kebiasaan ayah bunda semuanya. Insya Allah dengan rumus 3+1 ini, rumus sederhana dan ditambah dengan istiqomah, insya Allah ayah bunda bisa mencapai harapan yang ayah bunda inginkan, yaitu dengan menurunkan berat badan, atau mungkin harapan lainnya, atau mungkin kesehatan dan tubuh ideal. Next. Next. Ya, tadi disampaikan bahwa yang pertama adalah hijrah pola makan, ya bunda semuanya. Maksudnya hijrah pola makan itu apa sih, Mas? Atau mengatur pola makan apa sih, Mas? Dan apa hubungannya dengan pola hidup sehat? Nah, di sini
ahli toksikologi ya dari biological therapy dari barat, yaitu Profesor Hans Henrik, mengatakan bahwa dalam hal cara makan, masyarakat barat yang tidak mengamati dan tidak mencontoh adab makan yang diajarkan oleh Islam, akhirnya menderita banyak penyakit, ayah bunda semuanya. Dan mereka yang mematuhi kebiasaan makan menurut Islam atau ajaran Islam akan sehat. Jadi mereka yang meniru cara makan barat yang mempunyai kebiasaan buruk cenderung akan mudah sakit di sini. Jadi kebiasaan sehat dalam adab makan Islam harusnya itu ditiru oleh masyarakat barat, bahkan dunia. Nah, ini kata Profesor Hans yang notabene dari barat sendiri. Nah, ya bunda sekalian, bahkan orang barat pun mengakui bahwa pola makan yang benar ada di dalam agama Islam atau yang dicontohkan oleh Nabi kita. Nah, jadi yang pertama, makan sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuh, bukan diinginkan oleh nafsu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan ya bahwa tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga bagian lambung untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi di sini makan sedikit, bukan sedikit-sedikit makan. Nah, ini nanti mungkin bisa sharing-sharing. Di sini ada alumni juga mungkin peserta peserta diet sesuai sunnah ya. Mungkin bisa sharing-sharing di chat gimana caranya. Lalu sesungguhnya termasuk sikap berlebihan adalah apabila kamu makan setiap kali kamu menginginkannya. Nah, ini tidak diperbolehkan ayah bunda semuanya. Jadi di sini juga ada kisah ya dari zaman dulu, zaman Rasulullah, bahwa seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa rahasia hidup sehat orang Madinah kala itu? Dan Rasulullah pun menjawab, kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya kan? Nah, di sini bahwa kita bisa artikan bahwa kita tidak boleh makan itu sesuai keinginan kita, apa aja dimakan. Kita jalan, ada bakso ini makan. Mau deket rumah, aduh kayaknya sayang nih kalau nggak dicoba beli martabak, beli gorengan. Ini sepanjang jalan kalau dari kantor ke rumah ada beberapa makan, waduh ada berapa makanan yang bisa dibeli ya. Yang diinginkan itu jangan sampai terjadi ya bunda semuanya. Makanya sangat-sangat penting hijrah pola makan, yaitu makan seperlunya. Ya kan, makan sebutuhnya. Ketika kita lapar baru makan. Nah, lalu harusnya kita di dalam hijrah pola makan ini juga dijaga pola makannya. Nah, maksudnya gimana, Mas? Nah, ini boleh dicatat ya bunda semuanya. Jadi yang pertama yaitu makan sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, bukan yang diinginkan oleh nafsu. Jadi makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, ya kan? Jadi di sini definisi makan untuk hidup yang dimaksud adalah hidup adalah prioritas utama dan makanan adalah salah satu alat untuk mencapai kehidupan itu. Jadi tidak melulu makanan itu harus enak dirasa atau enak dipandang, ya kan, baru kita makan. Nah, terus yang kedua, porsi setiap jenis makanan itu sesuai dengan tubuh yang sesuai tubuh butuhkan. Maksudnya adalah makanan yang kita konsumsi harus sesuai kalori yang kita butuhkan saja, tidak boleh berlebih. Nah, di sini juga ada ilmunya ayah bunda semuanya ya, bahwa penelitian atau mungkin sudah umum ya, misalkan ayah bunda mau buka Google, kalori di setiap manusia itu sudah maksudnya di setiap gender atau laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau untuk laki-laki itu 2.500 kalori setiap harinya, tidak boleh lebih. Apalagi sampai mengandung 3.000 sampai 4.000 kalori. Kalau untuk perempuan itu disarankan hanya 2.000 kalori saja, tidak lebih ya. Mungkin lebih-lebih boleh 2.100, itu juga udah paling mentok. Nah, di sini sumber kalorinya apa yang harus diatur? Yaitu karbohidrat ya bunda semuanya. Jadi penting sekali kita mengatur porsi makan supaya kalori kita juga tetap terjaga. Nah, jadi tidak boleh berlebih ayah bunda semuanya. Ketika ayah bunda diet, otomatis juga kita harus mengurangi kalori. Dengan cara mengurangi cukup, itu udah umum terjadi ayah bunda semuanya, itu mengurangi 500 kalori per harinya.
Jadi ketika kita makan atau ketika kita diet, badan kita belum ideal, otomatis kalori yang harus kita asup dikurangin, yaitu jadi 1.500 sampai 2.000 kalori jika itu laki-laki. Nah, ketika ideal kita bisa balik lagi ke kalori awal, yaitu 2.000 untuk perempuan dan 2.500 untuk laki-laki. Jadi yang ketiga adalah makan untuk kuat. Ya, makan untuk energi, bukan kuat-kuatan makan. Jadi bukan mengeluarkan energi untuk kuat-kuatan makan. Nah, yang artinya atau berarti kita makan yang penting cukup untuk kita mempunyai energi dalam beraktivitas. Bukan selagi kita masih pengen dan sanggup untuk makan lebih, kita terus makan tanpa kontrol. Ya kan, terus-terusan, aduh aku masih lapar, sayang nih, ini udah dikasih sama tetangga. Misalkan tetangga sini kasih sate, tetangga sini kasih martabak, di sana kasih es campur, waduh komplit. Kalorinya bisa beribu-ribu gitu kan. Itu jangan sampai terjadi. Jaga nafsu ayah bunda semuanya. Cukup ya, cukup, yang penting cukup. Lalu selanjutnya adalah jaga hijrah pola makannya adalah makan makanan yang halal dan thayyib. Yang bagaimana makanan yang halal dan thayyib itu ialah makanan yang pertama suci, tidak najis dan tidak haram. Ya kan? Terus makanan yang enak dan layak untuk dikonsumsi juga. Maksudnya jangan sampai kita makan yang tidak layak dikonsumsi. Misalkan makanan sudah basi, ya kan, atau makanan ayam tidak disembelih terlebih dahulu dan lain sebagainya. Lalu tidak membahayakan tubuh, akal maupun jiwa saat dikonsumsi. Nah, itu dilihat dulu nih, dipahami dulu. Tidak membahayakan tubuh, akal maupun jiwa saat dikonsumsi. Nah, jika ayah bunda tidak yakin atas makanan tersebut, jangan sesekali atau mencoba-coba, yang pasti-pasti aja. Ya kan? Apalagi ini suci, tidak najis dan tidak haram. Ini juga harus pasti-pasti. Misalkan biasanya, mohon maaf nih ayah bunda yang suka ayam betutu, mungkin siapa? Nah, ini ayam betutu banyak dijual ya di warung-warung tertentu, biasanya khas Bali. Di situ juga harus dilihat nih, jualannya ada apa saja di warung tersebut. Ya kan, kalau kita gambling ragu, mending tidak usah. Misalkan jual ayam betutu, betul ayam betutunya halal ayah bunda semuanya. Tetapi proses memasaknya atau alat masaknya bercampur enggak dengan masakan yang lain. Misalkan di situ pig guling kayak gitu kan. Waduh, kalau jualan pig guling terus jualan ayam betutu, mending hindari aja, yang aman-aman aja ya kan. Ayam pecel ayam itu udah lebih enak di pinggiran ya, daripada kita harus memaksakan untuk makan ayam betutu yang tidak tahu cara memasaknya dengan alat yang sama dengan buat masak yang lain atau tidak. Jadi demikian ayah bunda sekalian, hijrah pola makan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini sangat penting sekali ayah bunda lakukan ketika ingin hijrah ke pola hidup sehat. Salah satunya adalah hijrah pola makan. Next. Nah, lalu yang pertama tadi sudah, yaitu memperbaiki dan menjaga pola makan. Yang kedua adalah rumus 31, olahraga. Nah, olahraga di sini jadi sangat penting sekali ya kita lakukan, ya kan, apalagi di masa pandemi, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh sangatlah penting. Salah satunya caranya dengan rutin berolahraga, ya kan. Menjaga kebugaran tubuh selain untuk kebaikan diri sendiri, berarti juga menjalankan anjuran Islamnya, sebab Allah menyukai hambanya yang kuat, ya kan. Jadi di sini juga disampaikan bahwa mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, pada masing-masing memang terdapat kebaikan. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Nah, Islam memandang bahwa kesehatan itu sangat penting karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Dikarenakan Islam adalah agama yang sempurna lagi menyeluruh, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi di sini diatur juga ya kan bahwa semua di dalam Islam itu diatur, termasuk kesehatan. Nah,
beberapa anggota Majelis Ulama pun Indonesia mempunyai pandangan yang sama tentang hukum olahraga ya menurut agama Islam, yaitu bahwa hukum olahraga adalah sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam. Sementara sebagian ulama juga mempunyai pandangan yang sama bahwa hukum olahraga adalah mubah atau diperbolehkan. Jadi sangat penting sekali. Yang pertama adalah hijrah pola makan, yang kedua adalah pola tubuh sehat atau berolahraga, ya kan. Zaman dulu pun sama, olahraga itu penting. Kalau mungkin di zaman Rasulullah belum ada yang namanya sepeda, belum ada yang namanya gym, ya kan. Mungkin senam, YouTube itu belum ada. Mungkin kalau di zaman Rasulullah bisa dengan berpanah atau berkuda atau berenang, ya kan. Tetapi tetap dianjurkan supaya sehat, supaya bugar untuk bersyiar ya atau berkemanfaatan bagi umat Muslim. Next. Ya, lalu rumus 31 yang ketiga adalah puasa, ya kan. Nah, terkait dengan puasa sendiri yaitu sangat terkait dengan kesehatan orang yang berpuasa. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dan Ibnu Naim yang mencantumkannya di dalam Atibun Nabawi atau pengobatan metode Nabi dari Abu Hurairah serta At-Tabani di dalam Al-Atsat. Jadi penjelasan hadis di atas yaitu secara periwayatan hadis ini memang tergolong lemah ya Bunda semuanya. Namun secara substansi atau esensinya adalah hadis ini tidak bertentangan manfaat ibadah, yaitu meraih kesehatan spiritual dan fisik, serta tidak bertentangan dengan berbagai riset kesehatan yang menyimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Tentunya ini hanya salah satunya saja, padahal banyak sekali manfaat dari puasa yang bisa kita jalankan. Nah, puasa ini ada dua metode ya Bunda semuanya. Mungkin ada yang baru tahu atau mungkin ada yang sudah tahu, yaitu puasa medis atau bisa disebut dengan intermittent. Maksudnya puasa medis adalah puasa yang dilakukan di jam-jam tertentu, masih bisa mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu. Kayak Bunda semuanya, misalkan ada metode 16-8, ada metode eat no eat, atau bisa dikasih sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, atau ada intermittent fasting yang modelnya 5-2. Jadi 5 hari puasa, ya kan, 2 hari tidak puasa, bisa makan sepuasnya. Tapi untuk 5 hari itu puasa benar-benar diatur. Nah, itu ada caranya juga. Lalu puasa spiritual. Nah, teknisnya ini udah diatur di dalam agama. Contohnya ada puasa Senin Kamis, ya kan, puasa Daud, puasa Sunnah, puasa Arafah, dan puasa wajib yaitu puasa Ramadan. Kalau ini dikolaborasikan semuanya dari hijrah pola makan, diatur, olahraga yang tertib, nggak usah berat-berat. Saking semangatnya diet, olahraga, benar-benar diforsir, nah itu malah bahaya bagi kesehatan. Cukup minimal diakumulasi 150 menit per minggunya, ya kan, itu udah cukup ayah bunda semuanya. Nanti malah misalkan ayah bunda sudah rutin, sudah suka yang namanya olahraga, bisa dicandu ayah bunda semuanya. Jadi sangat-sangat penting sekali ayah bunda semuanya dalam diet itu melakukan ketiga pola ini, yaitu hijrah pola makan, lalu olahraga dengan baik, lalu puasa. Dan ini masih banyak substitusinya, harus ngapain aja dan segala macamnya yang harus dilakukan oleh ayah bunda semuanya. Next. Nah, lalu plus 1 tadi udah disampaikan bahwa ada rumus simpelnya, yaitu 3+1. Yang pertama ada hijrah pola makan, yang kedua olahraga atau pola tubuh sehat, yang ketiga adalah berpuasa, ya kan. Yang terakhir plus 1 yaitu istiqomah. Nah, sebenarnya melakukan kebaikan, ya salah satunya ini kan diet. Diet ini kan atau kita melakukan pola hidup sehat adalah tujuannya kan baik, ya kan, berarti kan ingin melakukan kebaikan gitu kan. Nah, sebenarnya melakukan kebaikan adalah hal yang mudah ya bunda semuanya. Namun ternyata melakukannya secara istiqomah ini yang dirasa sangat sulit. Jadi kan misalkan menjaga makan, insya Allah kalau udah terbiasa mudah. Olahraga kalau udah jadi rutinitas mudah dilakukan, ya kan.
Berpuasa, apalagi berpuasa. Kalau ayah bunda semuanya sudah istiqomah dalam berpuasa, udah punya jadwal ya kan dalam berpuasa, tetapi ketika kita menjalani jalan waktu yang panjang sekali ya kan, dengan berbagai macam godaan, misalkan besok aku mau puasa hari Senin ya kan, tiba-tiba ada grup di kantor, pas kita hobinya makan martabak misalkan, ayah ibu semuanya jangan lupa hari ulang tahun saya, besok saya traktir di martabak. Aduh, saya besok puasa, gimana nih, mau makan atau enggak ya, mau nolak atau enggak. Nah itu hati-hati. Ini perlu konsisten yang sangat-sangat tinggi. Jadi sebenarnya melakukan kebaikan adalah hal yang mudah ya kan. Namun ternyata melakukannya secara istiqomah ya kan, atau secara terus-menerus atau berkepanjangan itu sulit ya kan, karena istiqomah adalah tantangan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh agar konsisten dalam kebaikan. Dalam hal ini berarti konsisten dalam menjaga tadi olahraga, hijrah pola makan, dan berpuasa. Jadi ayah bunda biasanya akan sering mendengar kata istiqomah ya, apalagi jika berkaitan dengan agama. Istiqomah adalah kata dari bahasa Arab yaitu ilfil, istiqom, yastaqimu, istiqomatan yang berarti lurus, tegak, atau konsisten. Nah, berarti istiqomah itu harus lurus, pokoknya jangan belok-belok ya. Atau tegak, pokoknya aku harus ini, pokoknya saya harus bisa. Nah, dan konsisten. Jadi istiqomah sering diartikan sebagai kejujuran, kebenaran, integritas, ya kan, integritas kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi itu berasal dari kata akar kata, yaitu koma, yang berarti bangkit atau berdiri, tegak. Dari sinilah kita memperoleh kata-kata seperti mustaqim, seperti dalam sirat al-mustaqim, yaitu jalan lurus. Dari seperti syariah itu berarti tetap konsisten di jalan yang ayah bunda tempuh apapun yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi berarti bisa dikatakan godaan apapun yang masuk, wah pokoknya saya harus jalan terus. Nah, jadi demikian ayah bunda semuanya. Simpel banget ya, oh ternyata gitu doang, Mas. Betul ayah bunda semuanya, gampang banget ayah bunda semuanya. Jadi nggak perlu ribet-ribet, harus beli obat, harus beli ini itu. Yang penting ayah bunda semuanya itu niatnya luas sekali, terus lalu bisa istiqomah, bisa konsisten, ya kan, berkomitmen, insya Allah mudah sekali ayah bunda bisa melakukan proses diet ini sesuai ajaran Rasulullah. Next. Ya, di sini juga apa namanya? Tadi udah dijelaskan ya, dari cara makan masyarakat Barat mengamati dan mencontoh adab makannya diajarkan oleh Islam, akhirnya menderita banyak penyakit. Kebiasaan sehat dalam adab makan Islam seharusnya ditiru oleh masyarakat Barat. Jadi sama, dan baginda juga, beliau pernah bersabda, tidaklah sekali-kali manusia memenuhi sebuah wadah pun yang lebih berbahaya dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tubuhnya. Jika ia harus mengisinya, maka sepertiga bagian lambung untuk makanannya, sepertiga lagi untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya atau udara. Dari H.R. Tirmizi. Masya Allah, bahkan urusan makan pun ya, urusan diet pun Rasulullah sudah ngasih contoh buat kita, yaitu dengan berolahraga, pola makan yang baik, dan berpuasa. Cuman kita tidak menyadarinya. Nah, jadi ayah bunda semuanya, saya juga menyampaikan, ini juga persembahan dari Bilai Verbal Indonesia, tentunya dari peradaban. Jika ayah bunda semuanya ingin belajar bareng-bareng mengenai diet ala Rasulullah ini, diet mudah sesuai sunnah, boleh kita akan belajar bareng, berjuang bareng dalam program diet mentoring class yang dipersembahkan oleh Bilai Verbal Indonesia, yaitu dengan 30 hari diet mentoring. Jadi ayah bunda semuanya atau teman-teman akan dibersamai selama 30 hari di grup WA untuk menjalankan program pola hidup sehat dan diet yang mudah sesuai sunnah. Dan di sini juga ayah bunda akan mendapatkan fasilitas 4 kali Zoom pertemuan. Kita juga akan mengupas tuntas materi inti sebagai bekal menjalani program diet 4 kali pertemuan setiap pekan, yaitu dengan rumus 3+1, dengan program dia sesuai anjuran Rasulullah, yaitu menjaga pola makan, olahraga, dan puasa, serta plus satunya istiqomah. Jadi itu ya bunda semuanya. Next, mungkin ini akan ada video dari Bilai Verbal Indonesia mengenai diet mentoring class.
ini metode yang paling bagus yang aku pernah ikuti ya. Alhamdulillah sih sekarang baju-baju aku udah mulai pada muat lagi. Metode ini bukan hanya jasmaninya aja, tapi spiritualnya juga ada. Bisa berlatih untuk puasa gitu kan, kita diajar seperti itu. Kemudian mengingatkan kita bahwa bukan hanya diet yang utama, bukan hanya langsing yang utama, tapi pola hidup sehat yang utama. Ya, baik. Ya, barusan kita lihat atau simak bareng-bareng, yaitu tadi testimoni-testimoni dari program DMC yang sudah berjalan sampai alhamdulillah batch 3 yang sekarang juga sudah masuk ke level 2, ya kan. Nanti ayah bunda semuanya mungkin yang mau berwasilah dengan DMC bisa hubungin ABCS yang nanti akan dikirim juga linknya lewat chat. Nah, di sini juga ada Bunda Mary, ya, ada Bunda Happy, ya kan. Di sini ada Bunda Luluk yang mungkin alumni juga dari DMC. Nanti bisa hubungi CS atau mungkin bisa klik link yang ada di chat tersebut. Jadi sekian ayah bunda semuanya dari materi ini. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua tentunya dan dapat kita aplikasikan secara istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari bimbingan Allah SWT yang maha benar tentunya, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf maupun dosa. Jadi sampai ketemu lagi di program BFC minggu depan mungkin atau minggu selanjutnya yang dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikan ke Mas Febri ya, ganti MC-nya. Silakan Mas Febri. Baik, Masya Allah, tabarakallah ya. Maaf teman-teman semuanya baru bisa hadir ya karena ada suatu kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Dan alhamdulillah tadi udah dibuka sama Mbak Nisa. Terima kasih kepada Mbak Nisa ya. Mbak Fira untuk sudah bisa membuka acara ini ya. Dan alhamdulillah ya. Jadi semoga ini tidak mengurangi keberkahan buat kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik ya, seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Arfan ya, beliau adalah trainer dari Diet Mentoring Class. Untuk teman-teman semuanya bisa banget join di Diet Mentoring Class batch 4 ya, yang akan kita buka lagi setelah sesi closing batch 3 seperti itu. Jadi udah bisa waiting list, udah bisa silahkan daftarin, mungkin bisa bawa teman-temannya, saudaranya ya. Semoga bisa menjadi wasilah, teman-teman itu menjadi wasilah orang lain untuk sehat seperti itu ya. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Kita tadi udah belajar tentang diet mudah sesuai sunnah ya. Tuh, ayo yang belum join bisa waiting list dulu ya, bener banget ya, bisa waiting list dulu. Jadi tadi kita udah belajar tentang pola hijrah, pola makan, terus olahraga. Ini itu baru intermezzo bahasanya ya. Baru mukodimahnya aja sebenarnya ya. Untuk teman-teman semuanya bisa daftar nanti, soalnya ini kan dirangkum menjadi satu sesi ya buat BFC. Sebenarnya ini ada 4 kali pertemuan ya. Jadi itu per level, nanti level 1 itu hijrah pola makan, level 1 itu ada mindset dulu, kita tanemin dulu,
level 2 ada hijrah pola makan dan selanjutnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk versi lengkapnya bisa daftarin ya di Diet Mentoring Class batch 4 ya. Kita tunggu, kita belajar bareng-bareng di sana, kita insya Allah kita bakal sharing bareng-bareng di sana juga terkait dengan hal-hal yang mengenai program Diet Mentoring Class ini seperti itu. Baik, untuk teman-teman semuanya, terima kasih ya untuk partisipasinya untuk hari ini, malam ini. Semoga apa-apa yang Mas Arfan sampaikan tadi bisa menjadi pemahaman untuk teman-teman semuanya supaya hidup lebih sehat lagi, hidup lebih mempunyai suatu style atau pola hidup sehat lebih baik lagi ya untuk teman-teman semuanya, bisa memulai dari hijrah pola makan dan lain sebagainya yang tadi disampaikan oleh Mas Arfan seperti itu ya. Baik, mungkin itu aja ya teman-teman semuanya untuk pertemuan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya stay tune terus di grup BFC nanti terkait info seputar BILEF Herbal Indonesia, insya Allah akan di-share di sana, entah itu info kelas, info promo, dan lain sebagainya, insya Allah nanti di-share di sana juga, untuk nanti teman-teman bisa mengakses, di Telegram bisa, di WhatsApp juga bisa ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya saya ingatkan kembali, untuk tetap jaga kesehatan ya, walaupun sudah menurun angka COVID-19 ini, jadi silakan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, silakan untuk menjaga kesehatan, daya imun tubuh, yang vaksin, yang belum vaksin silakan vaksin ya. Jadi itu sebagai upaya untuk kita lebih sehat lagi seperti itu ya. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Silahkan daftarkan diri teman-teman semuanya di Diet Mentoring Class Batch 4. Insya Allah kita ketemu di sana untuk versi lengkapnya, versi lengkap dari materi malam hari ini ya. Jadi ini udah batch ketiga yang sudah jalan. Insya Allah kita nanti buka lagi batch keempat seperti itu. Jadi itu aja mungkin untuk malam hari ini. Terima kasih pada Mas Arfan yang sudah membersamai kita ya untuk mungkin hijrah pola hidupnya ya biar lebih sehat lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari manajemen BILEF Herbal Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan sudah ikut untuk program kelas pada malam hari ini. Baik, itu aja ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah, dan semoga keberkahan selalu meliputi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan istighfar terlebih dahulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan mari kita tutup dengan baca doa kufratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC ya, MC sesi 2, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap dari teman-teman manajemen, bahkan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.